Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi dari kelas IPB 5 dengan NIM 10564110463. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dualitas digitalisasi yang dimana menjadi tugas pada mata perkuliahan Governance Digital. Dualitas digitalisasi itu sendiri adalah konsep bahwa digitalisasi membawa dua sisi yang saling bertentangan namun jalan bersamaan, yakni dia seperti manfaat dan resiko, peluang dan tantangan, ataupun kemudahan dan juga kerentanan. Dengan kata lain, setiap kemajuan digitalisasi itu sendiri pasti akan selalu ada dampak positif maupun dampak negatif dari hal tersebut. Salah satu dari teori dualitas teknologi itu sendiri ada salah satu dari Wanda J. Orlikowski pada tahun 1992 yang dimana teori ini itu dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama itu structuration theory dari Anthony Gindes, dan yang kedua itu dari kajian teknologi informasi dan organisasi, di mana Gindes ini mengatakan bahwa struktur sosial itu memiliki dualitas, yang dimana struktur itu membentuk tindakan manusia dan tindakan manusia itu membentuk struktur. Selanjutnya Orlikowski itu kemudian menerapkannya kepada teknologi, di mana beliau mengatakan bahwa teknologi itu membentuk perilaku pengguna, tetapi pengguna juga membentuk teknologi melalui cara mereka menggunakannya. Selanjutnya ada potensi dari digitalisasi itu sendiri, dan dari potensi-potensi yang ada banyak yang dihasilkan dari digitalisasi itu sendiri. Salah satu contohnya itu efisiensi dan kecepatan pelayanan. Bagaimana digitalisasi ini mempermudah alur layanan, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pengolahan informasi. Salah satu contohnya itu pelayanan administrasi yang sudah dapat diakses secara online. Terus ada juga absensi digital serta aplikasi layanan publik lainnya. Selain itu, potensi lain yang ada pada proses digitalisasi ini sendiri itu adalah akses informasi yang lebih luas, di mana masyarakat dapat mengakses informasi pendidikan, pasar, pekerjaan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi secara lebih mudah melalui internet. Kemudian ada juga peningkatan kualitas dan transparansi pemerintahan, di mana dengan adanya digitalisasi ini pelaporan online dapat dijalankan, keterbukaan data publik yang memudahkan transparansi ini berjalan, dan kemudian juga mudahnya pengawasan kinerja birokrasi. Dan tentu juga adanya peningkatan kualitas pendidikan, dan masih banyak lain potensi-potensi yang dihasilkan dari proses digitalisasi ini. Akan tetapi tidak hanya ada potensi-potensi yang baik saja dengan digitalisasi ini, akan tetapi ada juga permasalahan-permasalahan dari proses digitalisasi ini. Karena meskipun membawa banyak keuntungan, digitalisasi juga memunculkan sebuah resiko sosial, budaya, dan ekonomi, yang dimana salah satunya itu kesenjangan digital, dimana itu tidak semua kelompok memiliki akses internet dan perangkat digital. Kemudian ada juga resiko keamanan dan data privasi yang mudah untuk dihack, dan itu dapat membocorkan data-data pribadi sehingga dapat penyalahgunaan data oleh pihak tertentu, ataupun juga mudahnya penipuan digital. Selain itu juga ada distribusi terhadap lapangan kerja tradisional, yang dimana otomatis dan digitalisasi dapat menggeser pekerjaan manual yang menyebabkan pengangguran tenaga kerja, perubahan keterampilan, potensi pengangguran struktural, dan juga tentu ketergantungan pada teknologi. Masyarakat dapat kehilangan kemampuan manual dengan terlalu mengandalkan aplikasi atau sistem digital yang ada.
Dan tentu masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul dari digitalisasi ini. Dari poin-poin tersebut, saya menyimpulkan bahwa dualitas digitalisasi ini menjelaskan bahwa digitalisasi membawa dua konsekuensi secara simultan, yang dimana itu besar peluang untuk meningkatkan efisiensi, pemberdayaan, dan juga akses. Namun, sekaligus tantangan berupa kesenjangan akses, resiko keamanan, dan juga persoalan etika. Di masa digitalisasi seperti ini, justru ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu digitalisasi justru memperlebar jurang sosial antara yang memiliki akses internet yang berkualitas dengan yang tidak. Kemudian pemerintah juga sering terlalu fokus pada kota besar yang memiliki wilayah 3T, di mana ini 3T itu yang tertinggi, terdepan, dan terluar. Kemudian yang terakhir juga dapat kita kritiki, di mana program digital sering tidak melibatkan masyarakat lokal sehingga penggunaannya tidak efektif. Dari semua permasalahan-permasalahan yang ada di era digitalisasi ini, tentu kita sebagai mahasiswa dapat melakukan beberapa hal untuk menjadikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Salah satu di antaranya itu meningkatkan literasi digital dan keamanan siber. Kemudian juga kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan teknologi untuk produktivitas, bukan konsumtif. Kemudian mahasiswa juga tentunya harus mengembangkan skill di digitalnya, karena tentu penggunaan platform itu dapat membantu kita untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, mungkin solusi yang bisa kita juga jalankan itu seperti mendukung dan melestarikan budaya lokal secara digital sehingga dapat dikenal untuk khalayak yang lebih luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.